Datang di podcast GRCC Corner, edisi perdana pada hari ini, Selasa 29 Maret 2022, dengan judul kegiatan bersama SPI Perkuat GRCC Season 1, dengan tema yang menarik dan sangat penting untuk kita simak dan ikuti bersama, yaitu to bring integrity against fraud, atau dengan menerapkan integritas untuk membawa kita melawan fraud. Apa sih sebenarnya GRCC Corner itu? Itu forum untuk membahas penerapan dan pelaksanaan integrasi dari fungsi G, R, and C, dan C, Good Governance, Risk Management, Compliance, and Control secara periodik di lingkungan BPJS Tenagakerjaan. Dan salah satu bentuk kegiatannya adalah melalui kegiatan podcast yang akan dilakukan secara berkelanjutan dalam beberapa season dan episode. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi dilaksanakannya GRCC Corner ini? Adalah untuk memberikan literasi, edukasi, serta meningkatkan pengetahuan dan early warning kepada seluruh insan BPJS Tenagakerjaan terkait dengan fraud dan meningkatkan budaya integritas. Lalu apa sih peran SPI dalam kegiatan GRCC Corner ini? Adalah melaksanakan fungsinya untuk memberikan assurance dan konsultasi bagi seluruh unit kerja secara independen, objektif, dan berkualitas, termasuk memastikan terlaksananya tata kelola yang baik secara efektif sesuai dengan ketentuan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan. Kenapa sih SPI membuat sesi podcast ini? Ya karena SPI ingin memberikan sebuah pengalaman baru dan melakukan transformasi di satuan pengawas internal, karena kita akan membuat peran SPI dalam memberikan kontribusinya kepada institusi dengan jauh lebih baik lagi dan dapat dipahami juga oleh seluruh stakeholder. Dan khususnya pada seluruh insan-insan di satuan pengawas internal, kita akan terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Ini merupakan kegiatan awal yang akan kita lanjutkan dengan literasi berikutnya. Kita juga akan membuat episode yang tidak hanya terbatas pada unit kerja SPI, tetapi juga mengajak komponen dari unit kerja lain yang akan ikut serta di dalam kegiatan GRCC Corner, sehingga kita akan memiliki pemahaman dan perspektif yang sama dalam membangun dan mengaktifkan fungsi GRCC. Mudah-mudahan sesi yang saat ini kita akan saksikan bersama menjadi sangat concern terkait dengan pencegahan fraud. Pada kesempatan yang berbahagia ini, SPI mempersembahkan seorang narasumber yang sangat qualified. Kita tidak menghadirkan orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita telah menghadirkan narasumber yang super dan luar biasa pada podcast perdana kita hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang apa itu fraud, apa itu integritas, dan bagaimana integritas dapat mencegah tindakan fraud. Saya ingin menyapa Bapak Rudi Hartono, MMCFI CCPS QIA CRP, sebagai praktisi anti-fraud forensik. Pak Rudi, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Selamat datang di GRCC Corner BPJS Tenagakerjaan. Terima kasih. Sebagai informasi Bapak untuk kita semua, Bapak Rudi Hartono ini adalah seorang expert yang banyak memiliki pengalaman baik profesional dan organisasi. Ya. Di antaranya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Business Development di PT LRT Jakarta, Direktur Keuangan Administrasi di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, juga sebagai Direktur Keuangan dan IT di PT Raja Wali Nusindo. Menjadi organ Dewan Komisaris pada PT Pelindo dan PT LRT Jakarta, Chief Audit Executive di Perum Bulog Persero, kemudian Vice President di City Corpora, Chief Audit Executive AXA Indonesia, Team Leader and Anti-Corruption Task Force di BPKP, saat ini juga sebagai konsultan dan trainer for GRC Leadership, Internal Auditing, and Anti-Fraud Development. Wah, ini banyak sekali sih. Sepertinya kalau kita bacakan semua nih, 2 jam acara kita ini nggak akan selesai ya. Ini luar biasa. Pengalaman organisasi beliau, pernah menjabat sebagai Director of Institutional and Academic Relationship pada Association of Certified Fraud Examiner. Masih sampai dengan hari ini, luar biasa. Sebagai advisor, member council, sama di tempat yang sama, ACFI, Global, di headquarter Global USA, luar biasa di Amerika ya. Sebagai member
dari Dewan Eksekutif Qualified Government Internal Auditor sampai hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah pengurus dari Institut Pemeriksa Keuangan Negara di Regional DKI Jakarta, kemudian anggota Dewan Pengawas di DPPFK Forum Komunikasi, Satuan Pengawas Internal, BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum, kemudian juga sebagai Board of Governor di Institute of Internal Auditor dari sejak bulan Juni 2018 hingga tahun 2021. Kalau kami melihat profil beliau adalah orang yang sangat kompeten untuk mendiskusikan tema kita hari ini. Membangun integritas ini merupakan PR besar kita bersama, karena integritas ini nggak mungkin bisa dibangun dalam waktu sebulan atau 2 bulan ya. Perlu waktu, proses yang panjang, bagaimana meningkatkan integritas karyawan untuk mencegah fraud. Lalu apa saja penyebab terjadinya fraud, apa saja yang perlu dilakukan, dan apa saja tantangannya. Dan bagaimana tren fraud dari masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang. Kita akan berdiskusi secara luas dan lancar, jadi langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita. As a start, Pak Rudi, bisa dijelaskan? Kita boleh sambil ngopi kan? Boleh Pak, silakan Pak. Ini kita mengenal nih Pak, makhluk yang namanya fraud. Nah, menurut Pak Rudi itu seperti apa Pak? Oke, sebelum kita santai ya, tapi ini mudah-mudahan bisa lancar. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih Pak Roy kepada teman-teman di SPI, BPJS Tenaga Kerja, khususnya dan Dewan Direksi, Manajemen, BPJS Tenaga Kerja, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang hadir di media online atau di YouTube. Alhamdulillah pada hari ini satu kehormatan buat saya secara personal bisa hadir di tengah-tengah. Mungkin kalau tadi ngeliat profilnya saya jadi takut kan gitu kan. Jadi saya lebih senang kalau kita berbagi sharing ya, berbagi pengalaman itu akan lebih enak buat saya. Baik, terkait dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Roy terkait dengan fraud ya. Gini, pemahaman mengenai fraud itu cukup banyak artinya banyak definisinya. Ada dari Webster, ada dari Black's Law, ada ACFA sendiri, Association of Certified Fraud Examiner juga memberikan definisi. Ada dari even dari BPJSTK sendiri ada, saya baca gitu kan. Jadi, nah cuma kalau saya ditanya, saya akan mensimplifikasi artinya tidak supaya teman-teman tuh memahami fraud itu tidak dengan kaku gitu. Jadi lebih kepada ya kalau apa yang ditanya pun ya kalau orang melakukan itu dengan intention, dengan niat. Kemudian itu tendensi kepada terjadi sebuah penyimpangan. Kemudian ada kerugiannya di situ, ada dampaknya. Nah, selain ada kerugian berarti ada keuntungan dong. Nah, keuntungan itu ada baik pada dirinya yang melakukan maupun kepada kelompoknya atau grupnya. Jadi sepanjang itu dilakukan, maka itu kita bisa sebut fraud. Karena secara teoretikal itu ada dua. Ada unsur yang namanya mens rea, ada actus rea. Mens rea itu bahasa Latin kalau nggak salah. Mens itu dari minds. Jadi ada niatan nih, satu lagi ada niatan dia gitu loh untuk melakukan ini gitu. Actus rea itu adalah ada aktivitas tindakan yang dilakukan yang melanggar gitu. Pasti juga kalau mau ditambahin lagi adanya upaya untuk mengelabui gitu loh, menutupi ya. Nah, itu juga ada intention tadi yang saya sampaikan. Jadi itu. Jadi sepanjang itu ada kriterianya masuk, maka itu masuk dalam kategori fraud. Gitu ya. Gitu. Itu yang mungkin pemahaman mudah yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi tadi Pak Rudi menyebutkan fraud
dari sudut pandang pengertian Association of Certified Fraud Examiner ya. Enggak, Ya. saya lebih kepada Luas, Pak, ya. yang mudah untuk dipahami gitu loh. Karena kita sebenarnya kan manusia dewasa. Jadi kita tahu mana yang buruk, mana yang benar gitu. Contoh aja nih satu, misalnya saya selalu contoh yang paling simpel, pulpen kantor. Itu kita bawa ke rumah. Itu aset kita bukan? Bukan. Milik kita bukan, kita beli bukan? Enggak kan? Nah, itu aja very simple. Artinya kita tidak punya hak untuk membawa itu menjadi atau we are declaring that this is our belongings. No, it's company's belonging gitu. Gitu. Jadi contoh juga misalnya kehadiran gitu kan. Tadi karena sempat diskusi di office tour kan, kadang-kadang ada yang masuk dari belakang. Nah, itu juga tipikal, cuma memang nanti tinggal dilihat nih bobotnya fraud seperti apa. Yang pasti aspek fraud itu pasti ada yang dirugikan. Iya. Yes. Jadi kalau sebenarnya tujuan dari target yang dituju dari pelaku fraud itu sebenarnya apakah hanya sebatas material saja, Pak? Atau ada potensi lainnya ya kalau menurut pengalaman Pak? Oke, jadi gini, yang pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Oke. Tetapi pada akhirnya itu semua akan berdampak pada materialitas. Gitu. Fraud itu selalu begitu. Contoh misalnya orang berusaha melakukan penyimpangan untuk menyenangkan atasan sehingga nanti dia dipromosi. Target dia supaya promosi. Tetapi dengan adanya promosi kan berujung juga pada kesejahteraan dia, gitu, pada kenikmatan yang dia peroleh, gitu loh. Jadi itu. Nah, misalnya orang melakukan cheating dengan waktu kerja. Saat itu belum ada gitu, dia paling gettingnya waktu kerjanya gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada kerugian yang dilakukan perusahaan, secara material perusahaan rugi. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, kita bisa loh dihitung waktu kerja 8 jam dikali 20 hari per bulan itu sekian, Mbak. Total benefit kita selama sebulan bisa dibagi, berarti kita ada cheating, ada kerugian perusahaan yang dilakukan. Betul. Gitu. Nah, itu banyak dilakukan sama orang-orang hari ini ya. That's the simple examples of fraud actually gitu. Kalau kita mau bicara fraud yang secara ini ya, gitu. Kalau tren, Pak, terkait dengan tren fraud ya yang dilakukan di masa lalu dibandingkan dengan tren masa sekarang, Pak. Itu kan menarik nih, Pak, yang kita lihat saat ini. Oke, gini ya. Trennya ini konteksnya tren metodologinya atau tren tipikal kasusnya. Misalnya, contohnya gini, mungkin antara kasus yang ada di BPJSTK pasti berbeda dengan adanya kasus di perusahaan yang misalnya bergerak di bidang pertanian. Berbeda juga dengan kasus yang ada di bidang manufacturing. Berbeda juga dengan yang di lembaga keuangan. Ya, di lembaga keuangan. Nah, kalau ditanya mengenai trennya, gini, fraud itu tidak bisa dihilangkan. Nggak ada satu perusahaan pun di dunia ini nggak ada yang bisa menghilangkan fraud. Yang bisa dilakukan adalah melakukan mitigasi, gitu. Jadi nggak ada. Mau sehebat apapun sistem di dunia ini nggak akan ada yang bisa. There is no one fit for all, istilahnya kalau dalam istilah kita. Nah, kalau ditanya mengenai trennya, tren kasus fraud ini kalau kita lihat di case-case global itu cukup besar. Apa yang terjadi dengan Enron, World.com, kemudian kasus yang terkait dengan si Madoff, gitu kan. Kemudian juga kasus-kasus yang ada di Indonesia, mohon maaf nih kalau saya bisa mention, apa yang terjadi dengan korporasi milik negara. Kemudian tidak berarti di swasta juga tidak ada fraud, karena saya juga cukup punya pengalaman di fraud. Jadi kalau dilihat trennya ya saya nggak bisa bilang tetap ada, hilang, nggak, tetap ada, dan itu kita bisa lihat. Dan kasus-kasus investasi yang saat sekarang kita cukup itu kasus fraud, itu kasus fraud di area investasi, gitu. Nah, itu yang yang saat sekarang ini terjadi. Nah, kalau saya selalu sampaikan Pak Roy kepada teman-teman, kita mungkin nggak bisa menghilangkan atau secara keseluruhan, tetapi yang kita bisa lakukan adalah di institusi kita, di internal institusi kita. Gimana caranya kasus itu bisa tidak ada. Kalaupun misalnya ada potensinya ada, ya kita lakukan upaya-upaya mitigasi.
Nah itu, jadi karena kasus di global juga ada, kasus di Indonesia juga ada gitu loh. Nah kalau by data nih, nanti kita masuk ke apa ya pemahaman mengenai fraud ya. Tapi by data yang saya baca secara research-nya KPK itu tahun 2010 sampai dengan 2011 sampai dengan 2020 kasus fraud, kasus korupsi itu terbesar adalah bribery, suap menyuap. Itu nanti ada di fraud. Dari 900 sekian itu 682 itu adalah bribery. Gitu. Ini kalau mau ditanya tadi kasusnya nih, kalau di masing-masing korporasi terus terang saya tidak ini, cuma memang ya kembali nanti kepada bagaimana masing-masing korporasi itu mendesain, mendevelop program anti fraud seperti yang dilakukan di BPJSTK ya. Saya sempat baca apa namanya anti fraud apa tadi? Fraud control system. Fraud control system. Kalau dulu waktu saya waktu bekerja di multinational company itu namanya FCP, fraud control planning. I think it's only a different name, but the objective is the same. Gitu, Pak Roy. Ini menarik Pak Rudi. Kalau saat ini fraud ini sudah menyasar ke kaum milenial. Oke. Menurut Pak Rudi apa ya kira-kira potensi sehingga kaum milenial hari ini malah justru jadi proporsi terbesar ya dalam pelaku fraud di masa sekarang? Ya, kalau ditanya gini. Pada waktu saya menjabat sebagai Chief Audit Executive sekitar 6 tahun yang lalu, saya pernah hadir di salah satu sesinya IIA, ditanya bagaimana how we can manage our millennials people di tim, khususnya di tim SPI, gitu ya. Tapi ini terkait dengan fraud yang ada di kalangan milenial. Jadi saya nggak mau mendikotomi generasi satu dan generasi lainnya, karena pada hakikatnya fraud itu juga dilakukan oleh Gen Y, Gen X, even baby boomers gitu kan, nah gitu. Jadi it happens also. Coba kalau mau ditanya spesifik nih, kita lihat tadi saya sudah mention in the beginning bagaimana kasus-kasus investasi. Bayangkan itu yang melakukan adalah anak-anak muda loh, gitu loh. Kalau kita mau to be fair, itu anak-anak muda. Dan mengenai kaum milenial, saya mungkin bisa kasih contoh, satu contoh ya. Kalau mungkin Pak Roy atau rekan-rekan yang ada di yang hadir di online atau yang menonton di online, kasus mengenai Barings Bank. Itu bank tertua di Inggris yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Itu sekitar saya lupa 100 sampai 200 tahun. Itu tahun 96 itu hancur, itu tutup. Gara-gara satu orang namanya saya lupa. Jones saya lupa, tiba-tiba hilang gitu. Itu dilakukan usianya tahu berapa? 28 tahun. Iya. Sekali, ya. Iya. Jadi kalau in terms of millennials, it's not only current, but it happened also in 30 years ago, around 30 years ago gitu. Jadi karena itu tadi ya, sebelum saya masuk ke bagaimana kasus-kasus, saya mau kasih tahu, teman-teman milenial adalah teman-teman yang luar biasa, gitu. Karena saya juga punya pengalaman how we manage. Mereka memiliki kemampuan, ide, kreativitas, kecakapan dan segala. Jadi mereka in actual dalam research itu disampaikan bahwa mereka butuh more more challenge, gitu loh. Nah, itu yang ini. Jadi kalau terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan, sebelumnya saya juga pernah melakukan diskusi ya dengan salah satu perusahaan negara besar yang juga menyampaikan bahwa adanya tingkat kenaikan, gitu ya, atas kasus-kasus fraud yang dilakukan oleh, mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud gender, tetapi oleh teman-teman itu, dan mostly itu berkaitan dengan teknologi. Gitu. Jadi memang karena memang eranya sudah berbeda. Era teman-teman milenial itu eranya adalah era digitalisasi, artificial intelligence, algoritma, graph dan segala macam yang mereka sangat menguasai. Beda, mohon maaf kalau di zaman saya ya ini sedikit flashback.
pada waktu saya melakukan investigasi, saya pernah melakukan investigasi, saya ikut investigasi BLBI. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum lahir, di tahun 99 itu saya sudah menjadi salah satu fraud investigator untuk BLBI, salah satu bank. Luar biasa. Apa yang saya mesti lakukan? Saya mesti masuk ke gedung yang udah sudah tutup, di gudang, berkas semua berantakan gitu. Karena kan mostly masih manual. Yes. Gitu, not by system. Kalau mungkin sekarang bisa kita tracking by system segala macam. Dan itu kita mesti membongkar berkas, kotor-kotor dan segala macam. Tapi that's the story that I can share. Dan bagaimana dengan yang sekarang? Pastinya berbeda cara itunya. Kita sudah akan punya audit management system. Kemudian kebanyakan bisnis proses dilakukan secara terintegrasi baik platform atau software-software lainnya gitu. Nah, kembali ke situ tadi, dan jadi mereka sangat ahli, jadi kalau analisis saya, mereka sangat dimudahkan dengan itu dan mereka menguasainya dengan baik. Jadi karena sekarang semua serba lebih mudah, jadi mereka butuh more challenge nih, gitu satu. Yang kedua adalah karena mereka smart dengan itu, mereka akhirnya, mohon maaf, untuk teman-teman yang pada waktu itu integritasnya terganggu, dia mengambil opportunity itu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan fraud teori, ada yang namanya opportunity, gitu ya, fraud triangle ataupun gone teori, gitu ya. Jack Polonya sama siapa namanya, kalau yang fraud triangle itu, saya lupa lagi namanya itu. Jadi itu yang kita bisa lihat gitu. Nah, itu sih. Jadi kalau soal tren saya nggak bisa bilang meningkat atau itu, tapi ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Nah, tadi dengan adanya kemampuan mereka, dengan adanya mereka yang haus akan challenge, artinya kita sebagai leader perlu melakukan monitoring, kontrol, coaching, mentoring secara intensif. Jadi saya nggak bisa bilang itu trennya meningkat, walaupun di beberapa rekan-rekan ada yang sharing sama saya terjadi peningkatan yang dilakukan oleh teman-teman usia itu. Dan ada juga yang terinformasi ke saya bahwa, nah trennya beda lagi nih. Kalau zaman dulu itu orang melakukan fraud itu misalnya karena adanya kebutuhan yang mendadak. Yes. Orang tua sakit, kemudian ada misalnya ditimpa musibah dan segala. Yang saya dengar kalau sekarang itu spendingnya beda digunakan, lebih kepada untuk luxury, Yes. Lifestyle gitu. Nah ini yang membedakan. Jadi ya sembari saya ini ya flashback bagaimana historical fraud cases in the past years sama di recent years. Nah ini jadi ini bisa menjadi pemahaman bahwa betapa berbedanya masa cases fraud, baik MO modus operandinya maupun bagaimana cara mereka melakukan spending atas fraud yang dilakukan. Baik, Pak Rudi, ini rupanya menarik sekali. Ini sudah direspon sama audiens. Ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sambil ngopi boleh ya? Mau silakan, Pak Rudi. Iya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Idayana di kantor cabang Bekasi. Ya. Pertanyaannya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan yang mengarah kepada fraud dan dari diri kita sendiri maupun rekan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi yang kita cintai ini. Masya Allah. Terima kasih Bu. Siapa namanya? Namanya Bu Idayana. Bu Idayana, terima kasih. It's a very good question. Dan saya suka ya. Artinya pertanyaan Ibu ini karena apa? She has a very very good sense of belonging. He loves very much BPJS TK. Dan pengalaman saya, terima kasih, saya pernah mendapatkan servis yang cukup baik dari BPJS TK, dan saya lihat semakin ini luar biasa ya. Nah, tadi, apa saja yang bisa dilakukan? Jadi gini, memang melakukan proses membuat program anti-fraud, program development itu tidak mudah. I should say that.
tidak hanya sekedar ada WBS, whistleblower system, tidak ada sekedar tadi anti fraud control system, kemudian tidak hanya sekedar, tapi satu, program anti fraud itu perlu dipahami secara benar oleh seluruh lini, bukan hanya oleh SPI, bukan hanya oleh kantor pusat, bukan hanya oleh kantornya, tapi seluruh lini, seluruh level, mulai dari low level sampai dengan top level. Makanya ada satu requirement yang paling utama adalah komitmen, komitmen dari top management. That's the most important thing. Begitu ada komitmen, that's going to ini. Yang kedua, kemudian melakukan program-program, banyak programnya. Saya juga appreciate dengan adanya GR3C ya. Saya menyebutnya GR3C ya. GR3C. Jadi GRCC Corner ini juga salah satu literasi dan edukasi yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman betapa bahayanya fraud, betapa merugikannya fraud, dan betapa juga pentingnya kita untuk melakukan pencegahan. Karena apa? Tadi saya sedikit contoh mengenai Enron. Akibat dari kasus fraud itu yang rugi bukan hanya si manajemennya, tetapi seluruh karyawannya dan keluarganya, karena perusahaan itu tutup. World.com demikian juga. Kemudian lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang kita udah ada contoh lah di depan mata, beberapa contoh yang kita juga tahu 2-3 tahun belakangan ini kan kasusnya sedang ditangani kan. Menyangkut perusahaan negara yang kita miliki, yang kita sayangi gitu. Jadi saling mengingatkan, tidak bersikap, yang paling gampang ya tidak bersikap rasional, cuek. Jadi sikap seperti yang disampaikan Bu ini very good. Gitu. Tapi saya harus tahu, sebenarnya yang paling mudah adalah itu dimulai dari keluarga. Jadi gini, ini yang paling mungkin orang tidak agak meremehkan. Preventif yang paling penting itu dari keluarga. Bagaimana kita membangun keluarga untuk, pernah nggak kita menyampaikan, jangan sampai ada 1 rupiah pun yang masuk ke dalam rekening kita, tapi dengan cara yang haram. Nah ini, ya mohon maaf, kebetulan saya Muslim, jadi saya sampaikannya dengan hal sebenarnya. Tapi agama apapun, kepercayaan apapun, pasti nggak akan mengamini bahwa kita boleh makan atau kita boleh menggunakan uang haram, gitu. Jadi kita bangun dari keluarga. Karena apa? Salah satu, satu lagi research yang dilakukan PwC tahun 2020 kalau tidak, yang paling tertinggi kenapa terjadinya fraud karena apa? Gaya hidup. Gaya hidup dari mana? Itu pasti dari keluarga. Gitu. Nanti kalau kita mau connect dengan Gon teori exposure untuk dia bisa menunjukkan bahwa dia orang mampu atau segala macam. Nah itu. Jadi banyak aspek-aspek langkah-langkah yang bisa kita lakukan dari keluarga, terus kemudian dari kita nih, lingkungan kita yang paling kecil di unit-unit kita, saling mengingatkan, tidak cuek kalau ada yang misalnya mau melakukan itu. Nah, kalau dalam konteks fraud triangle itu Donald S. R. Casey, tadi saya ingat kembali, dia itu rasionalisasi. Jadi kita mencoba merasionalisasi. Nah itu yang tidak boleh. Akhirnya memaklumi. Misalnya teman kita melakukan ini, udah biar aja kan, kasihan dia lagi kesulitan. Atau atasan kita melakukan itu, udahlah daripada ntar kita dipecat dan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Udah dipecat dimutasi lagi Pak ya? Iya. Nah itu. Jadi ini kita harus bangun dulu, di zaman dulu mungkin teman-teman pernah ingat ada namanya WASCAP, pengawasan melekat, guys. Di zaman Orde Baru itu yang konsepnya seperti itu. Jadi start from top level sampai dengan low level, kemudian dari low level ke atas juga. Nah, itu 360 degrees. Jadi saling mengawasi lah. Ini, gitu Pak Roy. Siap. Ini penjelasan Pak Rudi luar biasa ya. Ini menarik semua audiens. Pertanyaannya jadi banyak sekali, Pak Rudi. Oke. Wah, ini salah satu pertanyaan dari Pak Saharyadi. Tadi disampaikan tidak ada satu institusi pun yang bisa menghilangkan fraud. Yeah. Bagaimana sebaiknya tindakan kita sehingga kita tidak khawatir dan nyaman dalam bekerja? Dari Mas S. Saharyadi. Oke. Di mana itu? Unit mana? Ini sepertinya di Sumatera bagian utara nih Pak. Oke.
Betul. Jadi gini, saya ingin sampaikan historical ya. ACFA itu Association of Certified Fraud Examiner itu, ini my personal opinion ya. Itu bermarkas di negeri yang kita belajar semua ilmu banyakan di sana. Ilmu ekonomi, ilmu anti fraud dan segala macam itu dari sana. Setuju ya? Setuju. Apa yang terjadi di tahun 2008, krisis ekonomi yang terjadi dengan hancurnya Lehman Brothers. Yes. Kemudian Word.com tahun 2003, Enron tahun 2002, kurang apa coba di sana? Kejadian juga kan? Dan itu perusahaan, Enron adalah salah satu dari 7 perusahaan oil and gas terbesar di Amerika, dan dia public listed. Word.com itu kerugiannya yang terjadi berapa? 150 billion dollars. Itu Enron itu sekitar 50 billion dollars, kemudian investasi 31 billion dollars gitu. Jadi billions of dollars, bukan billions of rupiah, enggak. Miliar dolar. Yang perlu kita lakukan tadi, membangun awareness atau fraud awareness, I should say that, fraud awareness di setiap unit. Bukan hanya di kantor pusat, di kantor cabang, bahkan mungkin sampai ke unit-unit kecil, bahkan sampai ke individu. Selalu disiarkan bahwa fraud itu dampaknya merugikan. Makanya selalu yang namanya fraud itu pasti akan ada kerugian. Nggak mungkin nggak ada kerugian dan ada yang diuntungkan. Gitu. Jadi caranya yang kita bisa lakukan adalah mitigasi dan terus-menerus dilakukan diingatkan. Gitu. Karena sama kayak iman kan turun naik kan. Yes. Nah, begitu juga integritas bisa turun naik. Gitu. Itu yang perlu gitu. Jadi enggak usah khawatir, Pak. Jadi kalaupun itu terjadi nggak ada masalah. Kita akan cari root cause-nya dan kita bisa improve, area of improvement gitu. Karena ya itu tadi, sistem semua udah hebat dan segala macam, terus bisa hilang fraud enggak. Nah, not even gitu loh. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dan minimal dari unit kecil di tempat kita. Ini jadi kita menangkap kalau seandainya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Jadi menurut Bapak nih kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh SPI untuk meningkatkan budaya anti fraud itu sendiri? Oke, sekali lagi saya harus luruskan bahwa membangun budaya anti fraud itu bukan tugas dan tanggung jawabnya SPI Top. Itu ya harus diingatkan. Fraud awareness is becoming a responsibility all of the people in the organization. Gitu, mulai tadi level bawah sampai atas, atas sampai bawah. Gitu. Cuma I have to address sesuai dengan standar IPPF, International Professional Framework-nya internal auditor, itu adalah IPPF itu adalah panduan dari internal auditor. Salah satu yang disebutkan adalah menjadi tanggung jawab internal auditors SPI untuk membangun fraud risk, melakukan mitigasi atas risiko fraud. Gitu. Nanti tinggal dibaca, agak panjang itunya, tapi kalau kita nanti lihat di IPPF itu ada, bahkan disesuai dengan KOSO juga ada. Jadi nah, bangunnya gimana nih? Salah satu contohnya seperti ini. Kemudian memberikan feedback. Misalnya saya nggak tahu apakah di kita sudah ada namanya fraud risk assessment, FRA. Nah itu yang kemudian dibangun menjadilah sebuah fraud risk management. Jadi bagaimana tata kelola kita di dalam organisasi dalam mengidentifikasi risiko fraud dan memitigasinya. Gitu, melakukan langkah-langkah mitigasi atas risiko fraud. Gitu. Nah, SPI cukup berperan di situ. Jadi jangan sampai, nah ini juga ini penting, jangan sampai SPI sebagai firefighter. Artinya apa? Setiap ada kasus fraud, turunin SPI. Ujung-ujungnya SPI cuma ngerjain gitu doang. Padahal konsep dari anti fraud program development itu adalah gimana caranya supaya ini nggak terjadi di kita. Bukan hanya sekedar melakukan investigasi, kemudian melakukan punishment, udah enggak. Tapi lebih kepada bagaimana nih rekomendasi yang diberikan bisa mengidentifikasi root cause, kemudian juga hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Nah, mungkin saya mau address juga nih. Terkadang ada yang namanya expectation gap. Expectation gap dari top level management kepada SPI. Nah, ini harus diaddress dengan benar. Jadi kemampuan teman-teman SPI juga harus ditingkatkan nih. Supaya tadi begitu ada kejadian fraud, oke ditangani, tapi kita berharap yang seperti itu dengan root cause seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, itulah artinya kita bisa memberikan additional value, especially for the fraud ya, gitu, fraud cases, gitu Pak Roy terkait dengan peran dan fungsi kita nih. Makasih Pak Rudi. Ini kita kembali ke ruang chat room ya. Ini ada pertanyaan ya, dari teman-teman ya di learning nih. Sambil minum ya. Silakan. Apakah data yang dipunyai manajemen risiko saat ini itu bisa dan selalu digunakan untuk pencegahan fraud oleh SPI? Menurut pengalaman yang pernah dulu mungkin Pak Rudi jalankan. Ini menarik nih. Jadi gini, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman SPI, to be honest. Kita pada waktu kita mendesain annual planning, internal audit annual planning, salah satu yang menjadi sources adalah risk register atau risk profile yang dihasilkan oleh teman-teman risk management. Is becoming one of the source, not the ultimate sources. I should say that. Karena apa? Bisa jadi terjadi perbedaan perbedaan point of view terhadap risiko. Contoh misalnya klaim di cabang utama misalnya, itu menurut teman-teman RM, ini contoh aja ya, not real. Teman-teman RM itu adalah kategorisasinya medium secara risiko. Teman-teman SPI bisa bilang no, this is high. Kenapa? Karena kita yang masuk ke dalam. Karena gini, metodologi risk management itu mostly adalah melakukan interview. Dia only checking dokumen ini. Tapi kalau kita kan sampai in depth, itu yang itu ya. Jadi itu. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah bisa is different data actually? Karena gini. Tadi saya sempat sampaikan mengenai FRA, fraud risk assessment. Risk register itu mengidentifikasi mengenai risiko-risiko. Risiko-risiko atas risiko hukum, risiko bisnis, risiko reputasi, risiko keuangan, gitu risikonya. Nah, beda dengan fraud risk. Jadi misalnya contoh, dalam sebuah proses klaim nasabah, kan ada prosesnya meminta dokumen nasabah, kemudian kita melakukan checking, kemudian melakukan kalkulasi berapa nilai investasi atau segala macam gitu. Itu kan ada proses. Nah, dari sisi perspektif FRM, ini kalau dia dokumen yang lengkap ada risiko klaim tidak terbayarkan. Kemudian rekening gitu ya. Ya, rekening belum dikasihkan, ada risiko nggak bisa dibayarkan transfer. Resikonya itu. Nah, kalau dari FRA beda. Kalau ada data palsu yang disampaikan, maka ada risiko kerugian perusahaan di mana transfer yang diberikan itu tidak legitimate. Itu fraud risk. Nah, itu jadi harus bedakan. Itu ya. Jadi itu pemahaman antara risk register atau risk profile yang di-provide oleh RM dengan FRA, fraud risk assessment yang akan dilakukan. Kalau saya ditanya selalu, saya prefer itu dilakukan oleh SPI. Kenapa? Saya punya reason ya. Kenapa? Yang memahami aspek fraud di setiap bisnis proses adalah teman-teman SPI. Yes. Jadi yang tahu secara detail dan belajar mengenai hal itu adalah teman-teman SPI. Gitu. Kan teman-teman SPI kan punya tim investigator kan gitu. Jadi itu yang kenapa saya lebih prefer itu. Kalaupun nanti di lapangannya misalnya join design, join untuk FRA itu fine gitu. Tetapi yang melit harus tim SPI kalau saya ditanya itu. Gitu Pak. Wah, ini makin seru ya teman-teman semua. Ini silakan ya yang ikut di kegiatan sesi ini. Ini ada opportunity hadiah yang menarik bagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti dipilih ya.
baik oleh Pak Rodi maupun yang di sortir oleh teman-teman tim ya. Ini satu lagi nih, ada pertanyaan menurut saya ini ada agak sedikit out of the box nih Pak. Ya. Apakah ada hubungannya antara kesejahteraan karyawan terhadap integritas dan anti fraud? Artinya gini, ekspektasi karyawan atas kesejahteraannya harusnya mungkin mereka merasa wah ini bakal ada peningkatan nih. Tapi ternyata berjalannya waktu harapan itu sia-sia gitu. Nah menurut Pak Rodi ini bisa jadi penyebab juga nggak ya? Oke, kalau saya masukin ininya dulu. Apakah ada relasi ya antara kesejahteraan atau benefit yang didapat dengan integritas? Ya. Kalau saya boleh jujur berjawab, nggak ada. Karena apa? Pengalaman saya lagi nih. Teman-teman misalnya, mohon maaf nih, punya gaji 100 juta per bulan misalnya. Amin. Oke. Terus apakah teman-teman akan merasa puas? Enggak juga. Relatif, Pak. Teman-teman mendapatkan, mohon maaf, gaji 10 juta. Apakah bisa puas? Bisa puas. Kalau dalam konsep Islam, kita mensyukuri setiap nikmat. Dan tidak berarti orang yang mendapatkan benefit yang besar, itu integritasnya juga cukup baik. No, there is no guarantee on that. Saya kasih contoh lagi. Tadi kasus-kasus yang tadi saya sampaikan itu nanti kalau dalam fraud tree kita belajar, fraud tree itu adalah jenis-jenis fraud yang dirilis oleh ACFA. Itu fraud itu terbagi atas 3. 1 corruption, 1 asset misappropriation, 1 lagi financial statement fraud. Corruption di bawahnya ada lagi akarnya, itu ada salah satu bribery, itu suap menyuap. Asset misappropriation salah satunya pengelolaan keuangan, kas dan segala macam, inventory segala macam. Yang paling berbahaya, tadi yang saya mention di depan, corruption, bribery itu adalah kasus yang paling banyak di Indonesia yang ditangani teman-teman KPK. Suap menyuap. Nah, kasus financial statement fraud ini in the global ya, dalam kasus global ini sedikit, tetapi magnitud dampaknya itu sangat besar. Nah, kenapa saya hubungan ke situ? Yang melakukan adalah para eksekutif yang notabene benefitnya lebih besar. Sangat, bukan lebih besar, sangat besar. Fantastis. Ini fantastis. Terus integritasnya gimana? Menjamin? Yes. Enggak. Contoh kasus yang di internal dalam negeri kita sudah lihatlah bagaimana sudah inkrah kan kasusnya. Yes. Apakah itu dilakukan oleh yang staff level? No. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu tidak menjamin. Kalau saya selalu sampaikan adalah mari kita bersyukur atas berapapun rezeki yang kita peroleh, insya Allah itu akan baik untuk kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Selalu saya challenge tuh. Apakah kalau gaji kita udah 100 juta kita akan juga ini? Karena gini, ini lagi teori fraud lagi, God theory. Salah satu yang paling saya suka adalah greedy. Suka dalam pengertian karena ini yang terjadi. Jadi orang udah dapetin benefit besar, fasilitas besar, tapi tetap juga dia korup atau melakukan fraud karena dia greedy, serakah, rakus gitu. Itu dia. Jadi yang bagus adalah kita bersyukur karena ya, nih saya ingin sampaikan juga nih, rezeki kita nggak akan tertukar. Dan rezeki kita itu sudah ditentukan. Jadi nggak mau selalu saya bilang, mohon maaf nih kalau saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kalau memang itu rezeki kita itu syukuri, gitu loh. Tapi apakah kita bisa akan mendapatkan lebih? Bisa. Cara kita lakukan apa? Doa, ikhtiar dengan cara yang baik, gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi itu ya secara inactual terpatahkan bahwa kalau udah benefit besar, integritasnya pasti nggak menjamin. Luar biasa. Gitu Pak Roy. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanya oleh ini ya. Ini pertanyaannya makin menarik ya. Ini dari Martin Sihombing. Ya. Dari salah satu kantor cabang Pak di kantor cabang Padang. Waduh. Ada 3 kegiatan pencegahan Pak. Pendeteksian dan investigasi. Lalu prevention and detection. Ya. Lalu apa peran kita secara personil di kantor cabang yang mungkin mereka jalani, sementara kita tidak ada SPI-nya. Jadi mereka tuh menganggap bahwa
Ya kalau bisa kantor cabang itu juga ada SPI-nya gitu. Nah, Oke. pemahaman ini Pak. Ya gini teman-teman sekalian, it's very good question actually. Jadi sebetulnya kita itu tidak harus SPI ada di depan mata. Gitu. Kalau kita semua sudah menanamkan integritas yang tinggi di dalam diri kita. Gitu. Nah, terus apa nih yang perlu kita lakukan sebagai pribadi nih sebagai insan BPJSTK? Tindakan prevention adalah yang paling utama. Jadi misalnya kalau tadi misalnya cabang Padang, bagaimana cabang Padang itu membangun sebuah culture trust, culture integritas yang dibangun di semua lini. Mulai dari mohon maaf kepala kanwil, kepala cabang dan segala macam sampai dengan di bawah, bahkan sampai kalau perlu ke OB, cleaning service dan segala macam. Dan itu leadership by example. Karena apa? Nggak akan bisa dibangun sebuah culture yang bagus kalau leadernya juga melakukan mohon maaf penyimpangan. Gitu. Itu satu. Yang kemudian preventionnya seperti apa? Karena kalau areal detection sama investigation itu di arealnya teman-teman mostly entah risk management atau SPI dan segala macam ya, nanti bisa didiskusikan itu. Nah, kita itu arealnya di prevention, membangun fraud awareness di lingkungan kita, lingkungan yang paling kecil tadi di cabang misalnya atau di unit. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kita tahu melakukan penyimpangan, kita punya WBS kok. Gunakan fasilitas itu. Dan jangan sampai gini, jangan sampai kalau dalam Islam itu kita melakukan pembiaran. Misalnya contoh orang nggak sholat. Ini contoh ya, mohon maaf kalau saya selalu ngasihnya. Terus kita diamin, kita kenal loh dosanya. Gitu. Kita tahu. Minimal iya kita tahu, tapi kita nggak memberitahu. Karena itu merupakan sesuatu hal yang hak gitu loh. Saling memberitahu atas kebenaran, kebaikan. Nggak apa-apa. Sekali ya sudah, yang penting kita sudah melakukan tugas kita, sama kayak ini juga gitu loh. Jadi kalau ada yang melakukan penyimpangan, tidak ada salahnya kita infokan gitu loh. Kita kasih tahu, nggak bisa begini, jangan, ini nggak boleh gitu kan, gitu. Tapi kalau dikasih dia menyalahkan ya sudah, tugas kita sudah selesai gitu loh. Kita juga bukan ini yang selalu mengawasi orang selalu gitu ya, tapi membangun awareness itu adalah sesuatu yang baik, saling mengingatkan untuk kebaikan. Ini makin kita seru nih mendengarkan semua, tidak hanya secara akademisi nih. Jadi ada Ustadz juga nih ternyata Pak Rodi. Nih Pak Rodi nih, ada juga istilah Pak Rodi. Itu kita pernah mungkin saat ini mendengar istilah flexing. Jadi show up lah untuk pamer kekayaan. Ini kita nggak perlu sebut ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat di televisi ya. Iya. Nah, bagaimana kaitannya flexing tadi, Pak? Yang didasari dengan tindakan fraud. Baik, teman-teman sekalian, kadang-kadang gitu ya, saya memberikan sesi gitu kan, memberikan sharing, ya kadang-kadang itu menjadi dua sisi mata uang, mata pisau. Di satu sisi orang tahu, oh begini caranya gitu kan, supaya kita bisa. Tapi di satu sisi untuk orang yang mohon maaf yang tidak punya integritas, dia mensiasati itu. Oke. Gimana caranya supaya tidak terdeteksi, gimana caranya supaya dia bisa hiding apa yang dia lakukan. Tapi nggak apa-apa. Itu saya selalu berharap bahwa siapapun yang menjadi peserta training atau yang mendengarkan apa yang itu mengikuti hal yang kebaikan. Terkait dengan flexing, saya punya pengalaman sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Kita melakukan investigasi terhadap seorang, ya mohon maaf, itu staff yang low level, tapi sebenarnya yang diindikasikan bukan dia, tetapi atasannya saja. Kebetulan dia adalah asisten yang pimpinan gitu ya. Nah, pimpinan ini yang menjadi terindikasi, saya harus saying terindikasi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lihat orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah, bayangkan seorang asisten bisa setiap 3 bulan sekali ke luar negeri. Coba, kita bayangkan itu. Bagaimana kita bisa tahu? Kan itu tadi karena dia flexing. Yes. Karena dia flexing, dia posting di media sosial dan segala macam. Loh, kok ini dia selalu ada di... Kan kalau kita hitung-hitung secara normatif, network analysis, nggak mungkin dengan dia posisi sebagai
asisten low level, tapi dia bisa menginikan, walaupun mungkin keluarganya enggak, ternyata kita udah tracking juga keluarga segala macam gitu. Nanti dari situlah kita akhirnya bisa hubungkan, kaitkan, karena nggak mungkin, karena dia sebagai asisten yang tahu detail mengenai pimpinannya, ya pimpinannya pasti adalah ngucur juga kan, gitu loh. Itu yang Netes lah Pak ya. netes. Nah ini memang ini kan sesuatu yang sebenarnya kan clue nih untuk kita di investigator kan. Coba kan bagi si orang yang tidak punya integritas, oh ya kalau gitu nanti saya jangan lagi begini dong gitu kan. Atau saya bisa kasih tahu ya, kalau Anda udah saya tetesin jangan juga show up, jangan flexing. Itu dia. Tapi that's okay, itu pilihan ya. Satu yang ingin saya sampaikan juga nih terkait dengan fraud ya. Tidak ada di dunia ini kasus fraud yang tidak bisa ditemukan. Tidak ada. I should say that. Hasil research-nya ACFE itu more or less kasus fraud itu paling lambat itu ditemukan 14 sampai dengan 15 bulan. Itu paling lambat. Itu. Jadi Cukup lama Pak ya. Iya, itu paling lambat. Kebanyakan cepat karena sekarang ini sudah banyak platform-platform yang luar biasa, yang canggih, yang bisa menemukan orang mau taruh uang di mana, mau ditaruh di keluarganya, kayak mau ditaruh di temannya, kayak semua kita sekarang kita harus aware ya. Kita semua punya email, punya nomor telepon, punya nomor rekening bank, punya ID dan segala macam. Itu sangat mudah di tracking. Dan jadi siapapun pelaku fraud, there is no place to hide. I should say that. Gitu. Nah, ini udah kalau Bang Napi bilang nih, ya, semua kegiatan kecurangan itu tidak hanya ada niat, tapi ada kesempatan. Namun kalau kata Pak Ustadz Rusdi, itu tidak ada yang tidak bisa disembunyikan dan pasti akan ditemukan. Iya. Nah, menyangkut dengan pertanyaan tadi teman-teman, ini ada juga pertanyaan menarik nih Pak Rusdi. Jadi bagaimana menurut Bapak nih parameter punishment yang tepat dengan mengukur kedalaman fraud yang dilakukan dengan asumsi tindakan fraud dapat berkurang atau minimal memitigasi moral hazard? Nah, ini mungkin artinya mungkin ada wacana begini Pak. Apakah sanksi punishment itu hanya cukup misalnya dipecat saja, atau mungkin karena terlalu dalam ya, terlalu membuat kerugian negara? Apakah memang upaya-upaya lebih dari itu menurut Pak Rusdi itu bisa dan perlu dilakukan sebagai efek jerah? Oke, sebenarnya hal ini itu adalah domainnya eksekutif, top level management. Bagaimana top level management memiliki risk appetite, I should say that. Saya salah satu penganut yang setuju dengan memberikan efek jerah. Ada showcase. Karena apa? Mohon maaf kalau saya sampaikan, culture di kita itu kadang-kadang kalau nggak ada contohnya, nggak ada yang menjadi lesson learn. Iya, gitu. Jadi, nah kembali lagi tadi, apakah top level management mempertimbangkan kalau misalnya mau ingin meneruskan gitu kan, punishment-nya dengan langkah-langkah lanjutan gitu kan, selain recovery ya, pasti selalu pengalaman saya itu recovery utama, recovery atas kerugian yang dialami, baik dalam kerugian perusahaan atau kerugian apapun lah ya, itu recovery. Cuma memang dalam aturan kita perdata tidak menghilangkan pidana. Yang tahu saya seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya bukan kalau keliru karena saya bukan ahli hukum, tapi yang setahu saya seperti itu. Buat perusahaan akan orientasi untuk bisa merecovery adanya loss. Nah, terkait dengan punishment itu ya tadi kebijakan perusahaan maunya seperti apa? Apakah akan dilanjutkan tahap lanjutannya, ataukah cukup sampai dengan yang bersangkutan dipecat, kemudian dikasih sanksi apa-apa lagi gitu kan, misalnya reference letternya atau apapun gitu ya, untuk efek jerah juga buat yang bersangkutan gitu. Dan itu juga menjadi showcase juga pada akhirnya supaya orang jerah melakukan itu, gitu. Bahwa karena gini, fraud ini juga semacam virus, gitu. Jadi kalau orang hanya diberikan, ya memang ya itu tadi kenapa saya bilang risk appetite, karena ya pengalaman juga saya mendapatkan sharing dari teman-teman
Pak, dia udah melakukan ini, dia kemudian dipindah sebentar atau diparkir sebentar, habis itu dia dipromosi. Kan itu kan membuat orang jadi Ada rasa ketidakadilan ya. ada rasa ketidakadilan, terus kemudian misalnya untuk yang level ini gitu kan, dia bisa dipilih, tapi yang level ini enggak gitu kan. Nah, ini harus equal treatment. Tadi saya sampaikan, risk appetite dari top level management seperti apa gitu. Kalaupun misalnya mau melanjutkan ke tahap lanjutannya juga ada loh. Itu Apa pun sah-sah namanya? saja Pak ya. Iya, itu sah-sah aja karena pengalaman saya juga pernah uh, diminta untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Untuk sebagai lesson learn gitu loh. Ini loh showcase-nya. Kalau Anda melakukan ini dampaknya gitu. Gitu. Jadi ya itu going back to the decisions of top level management sih. Gitu Pak Roy. Wah, ini makin seru lagi. Ada lagi pertanyaan Pak dari Yulianto. Bagaimana fraud control system beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan modus-modus fraud dan spending fraud yang semakin variatif? Ini jadi agak lebih digital Pak. Jadi ini ada kaitannya juga dengan paradigma hari ini. Fraud control system itu kan dibangun di masing-masing korporasi. Contoh, fraud control system di perusahaan manufacturing dengan perusahaan industri misalnya pertanian atau di BPJS pasti berbeda. Oke. Di mana ada yang padat karya, ada yang padat teknologi by system gitu kan. Jadi supposed to be fraud control system yang dibangun itu menyesuaikan dengan perkembangan, baik perkembangan perusahaan maupun perkembangan teknologi yang digunakan. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana fraud control system dibangun, ya harus menyesuaikan, harus terus disesuaikan dan terus diupdate. Termasuk juga kemampuan dari orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang di tim entah fraud control system, teman-teman SPI investigator juga harus tahu itu. Misalnya contoh nih, BPJS TK menggunakan sebuah software atau aplikasi platform yang terbaru, yang terintegrasi dan segala macam. Mau tidak mau, teman-teman di SPI, khususnya investigator, harus pahami itu. Kalau enggak, kalau kita nggak mengupdate, maka kita nggak akan tahu bagaimana kita mau meriksa kalau kejadian atau case-nya ada yang terkait dengan platform itu atau aplikasi itu. Gitu. Jadi tidak ada, tadi di awal juga saya one fit for all. Satu untuk bisa menyelesaikan semua, nggak ada. Gitu. Jadi secara periodik fraud control system dibangun dan diperbaharui. Terkait dengan teknologinya kita ikuti. Gitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, Pak Roy. Ini kita juga akan menyapa nih. Jadi ternyata pertanyaan juga ada dari kawan-kawan kita di Pulau Borneo nih, Kalimantan ya. Dengan Pak Agung Pambudi di KCP Barito Utara, Muara Tewe, Pak. Luar biasa. Ini salah satu daerah kabupaten di Kalimantan Tengah, Pak. Kalau pernah Bapak mungkin jalan-jalan di sana ya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara praktisnya untuk membangun awareness dan budaya fraud prevention di kantor cabang? Ini dari pertanyaan Pak Agung. Makasih pertanyaannya Pak Agung. Mau yang cara paling gampang nih sebetulnya. Tadi di awal saya juga sampaikan, budayakan, sosialisasikan, jangan pernah makan uang haram. Udah itu aja, simple. Karena apa? Kalau orang melakukan fraud, pasti dia makan uang haram. Nggak mungkin enggak. Gitu. Tadi, yang tidak selalu terkait dengan material di awalnya. Misalnya dia melakukan fraud untuk supaya dia bisa promosi. Ujungnya kan dia dapat benefit kan? Merugikan perusahaan sebetulnya, karena penyimpangannya. Misalnya dia tidak layak untuk dipromosi segala macam, tapi dia dipromosi, ya ujungnya kan gitu. Tapi memang dalam konteks keseharian kebanyakan adalah terkait dengan material, bribery, suap, itu paling banyak. Pengalaman saya, memang paling banyak suap, kickback, kemudian melakukan manipulasi, contoh perjalanan dinas, pertanggungjawaban beli bon bensin segala macam, itu yang remeh-temeh. Dan kita itu kebanyakan kasus yang modelnya remeh-temeh. Dari 30 tahun yang lalu sampai dengan hari itu sebenarnya sama. Itu yang saya pernah selalu sampaikan, bahwa yang berbeda itu hanya orangnya, tapi modus operandi dari model penggelapan, penyimpangan, mau kickback, mau bribery, mau
manipulasi data pertanggungjawaban keuangan segala macam itu sama semua metodologinya. Kalaupun ada tadi pertanyaan sebelumnya menggunakan sistem IT, manipulasi data IT, karena biar bagaimanapun data IT kan tetap harus di-entry kan, gitu. Itulah makanya terjadi financial statement fraud yang terjadi di Enron atau World.com, gitu. Karena itu tadi, itu kan perusahaan yang sudah canggih, gitu. Tapi kenyataannya juga bisa melakukan fraud kan. Ini ada lagi Pak, pertanyaan dari teman-teman kita di Madiun Pak. Dengan Pak Honggi, pertanyaannya, dalam pencegahan fraud itu hari ini kita di BPJS itu sudah mencetak kader-kader namanya ahli pembangun integritas. Oke. Itu sudah berkoordinasi dengan LSP KPK. Ya, tahu saya. Apakah ada contoh dari instansi di mana setiap leader atau struktural harus belajar anti fraud? Jadi kan tadi bicara top manajemen ya. Iya. Atau ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi terlebih dahulu. Apakah lebih efektif pencegahan yang dilakukan dengan cara seperti itu atau penindakan aturan secara tegas melalui APH untuk efek jerah? Pertanyaannya susah. Ini luar biasa ini. Saya sempat ikut loh di rapat membangun itu embrionya LSP KPK. Iya, itu saya ikut beberapa kali beberapa kali rapat sebelum itu di launchingnya. Jadi itu adalah sebenarnya upaya untuk membudayakan anti korupsi atau anti fraud di lingkungan institusi. Jadi diberikan kesempatan setiap korporasi atau lembaga untuk ikut dalam training itu. Nah, training itu hanya salah satu cara. Tadi. Nah, jadi tidak ada satu cara yang one fit for all, nggak ada. Gitu ya. Nah, kemudian memberikan contoh efek jerah juga salah satu cara. Jadi memang ini pada akhirnya kembali kepada individu personal yang selalu naik turun. Kayak iman, integritas juga pasti naik turun gitu loh. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah jangan pernah berhenti, apalagi kalau kita sebagai leaders, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan sesuatu hal kebaikan. Jadi terus-menerus. This is, I should say, never-ending program. It's never-ending program. It's still continue. Ini saya cerita lagi pengalaman saya. Bagaimana saya selalu menyampaikan mengenai integritas, bagaimana saya juga selalu menyampaikan mengenai akhlak, uang haram dan sebagainya macamnya. Tapi pada kenyataannya ada juga yang melakukan hal tersebut. Gitu. Artinya apa? Ya itu tadi, itu tergantung orang itu dapat rahmat dan hidayah apa enggak, gitu. Kalau dia tetap melakukan, padahal sudah disampaikan hal-hal yang terkait dengan betapa buruknya, betapa haramnya duit hasil kejahatan fraud seperti itu. Gitu Pak. Jadi memang memberikan efek jerah juga menjadi satu bagian upaya pencegahan. Memberikan training kepada teman-teman untuk menjadi profesional yang berintegritas juga bagian dari situ. Yang paling penting adalah terus-menerus secara tanpa pernah bosan dan lelah untuk terus mensyiarkan. Kenapa saya bersedia juga pada hari ini? Karena saya tidak akan pernah lelah untuk mensyiarkan ini. Karena apa? Yang kita cari adalah jariah. Gitu. Kalau orang jadi tersentuh, jadi mengikuti apa yang kita sampaikan, kita dapetin pahala. Gitu. Jadi ini adalah upaya bagaimana hal yang terus-menerus kita bisa lakukan. Jangan pernah berhenti dan lelah untuk menyampaikan hal kebaikan. Gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan itu bisa memuaskan apa yang menjadi concern Bapak. Karena memang tidak ada one fit for all, itu nggak ada, nggak bisa. Gitu. Ini ada lagi Pak dari Median. Ini menarik lagi nih karena kayaknya mendukung nih kalau untuk yang diperberat ini. Jadi jika karyawan sudah menandatangani fakta integritas, namun masih melakukan fraud dan sudah ada bukti-bukti, apakah hukumannya berbeda antara struktural dan staff? Jika boleh, bisakah hukuman untuk fraud diperberat? Saya ulang ini, bisakah hukuman untuk fraud diperberat agar jerah bagi si pelaku?
Terima kasih dan Bapak didoain ya sehat selalu. Amin ya Allah, terima kasih ya untuk doanya, buat teman-teman juga sehat selalu ya. Jadi gini, itulah gunanya fakta integritas. Dan saya setuju tadi apa yang dimention sama siapa namanya tadi? Media. Mbak Media, cewek ya. Kadang-kadang itu mengesalkan. Secara personal saya juga begitu. Itulah gunanya fakta integritas. Jadi fakta integritas ditandatangani untuk sebagai fully komitmen kita. Betapa kita mempertaruhkan integritas kita supaya kita tidak melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu, maka supposed to be dia harus dihukum dengan punishment gitu. Dan saya setuju itu. Nah, terkait dengan level, apakah struktural dengan level low level? Sama, nggak ada. Gini, saya perlu sounding. Sekitar berapa tahun ya? 17 tahun yang lalu, saya bekerja di perusahaan multinasional, itu ada yang namanya zero tolerance on fraud. Jadi nggak pandang bulu dia, mau dia struktural, mau dia fungsional atau low level staff, kalau you're doing fraud, you're gonna be fired. Gitu. Dan saya pernah melakukan investigasi itu. Ini saya sharing lagi. Saya pernah melakukan investigasi regional nih. Jadi mulai dari kepala regional, kepala kanwil kalau kita sekarang, karena dia membawa seluruh pulau Kalimantan, dengan 4 orang ASM-nya, itu 5-5-nya dipecat semuanya. Dan saya melakukan investigasi, saya didampingi oleh Director of Sales-nya. Oke, karena ini adalah perusahaan multinasional yang bertanggung jawab ke hub-nya di Hong Kong. Saya cuma bilang begini, karena dia sebenarnya top gainers atau top sellers. Saya cuma bilang sama Director of Sales-nya, ini realitinya seperti ini, faktanya seperti ini. Kalau Bapak mau membela yang bersangkutan, monggo silakan. But you're facing the regional office. Gitu, I'm just doing my job. Apa yang dilakukan? He cannot do anything. Gitu. Dan itu yang terjadi. Jadi nggak ada perbedaan antara struktural dengan itu. Makanya, nah ini tadi starting from the beginning, I told the audience bahwa it needs a fully commitment from the top level. Once the top level has a commitment, clear clear direction, there is no doubt with any reward or punishment. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu ragu. Begitu dia melakukan fraud, dia udah tahu sanksinya. Gitu. Jadi ya itu membangun trustworthy environment, integrity yang fully integrity environment itu ya seperti itu. Jadi nggak perlu diceritain lagi, nggak perlu misalnya kalau mohon maaf nih, dia dipecat terus dia minta ke tripartit dan segala macam, udah nggak perlu lagi itu, kan udah tahu kok. When you're doing wrong, some kind of fraud, you have to get the consequences on that. You already signed the fakta integritas kan? Komitmennya sudah harus. Iya, gitu. Iya, jadi there is no question at all gitu. Jadi setuju saya nggak usah ragu untuk menjatuhkan sebuah sanksi itu, karena tadi it's a virus. Yang bahayanya kalau kita tidak tegas, itu akan menginfluence lain generasi selanjutnya. Yes. Gitu loh. Orang akan berpikir, oh iya ya, sesuatu hal yang biasa kok gitu. Menjadi sebuah, mohon maaf, reference atau jurisprudensi, dia aja nggak apa-apa, berarti gue juga bisa nggak apa-apa dong. Yes. Gitu kan? Yes. Nah, itu. It's logic ya. Ini terkait dengan GSCC Pak. Jadi kita dari tadi fraud nih, udah sangat banyak ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Pertanyaan dari Mas Ardi Kuswikanto nih buat Pak Rudi. Terkait dengan implementasi kegiatan GRCC Pak. Ini kegiatan kita ya. GR3C. Ini keren ya, kita apresiasi Pak Rudi memberikan insight. Nanti bikin logonya GR3C ya, keren insya Allah. Instansi perusahaan mana yang sudah melaksanakan secara ideal dan bisa menjadi benchmark buat kami di DP Jasa Kerja? Apa mungkin Bapak pernah? Oh gini, ideal itu relatif. Yes. Oke. Pengalaman saya, institusi yang well regulated itu adalah lembaga keuangan, khususnya perbankan. Karena
banyak sekali aturannya, mulai dari adanya aturan dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, gitu. Jadi kalau ditanya yang JR 3C-nya itu terimplementasi, yaitu di lembaga keuangan khususnya perbankan. Tapi kalau ditanya mengenai kasus fraud-nya, itu relatif kembali. Tadi yang saya bilang, mau sehebat apapun, belum tentu bisa menghilangkan adanya potensi fraud ya, atau indikasi fraud. Gitu. Oke. Ini menarik ya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang bisa langsung live, bisa kita ambil dari peserta? Misalnya kita pilih dari salah satu. Bisa ya? Oke. Mungkin kita kasih kesempatan ini untuk teman-teman yang langsung bertanya ya. Jadi biar ada interaksi ya. Silakan kepada Mas Ridwan dari kantor cabang Bogor Cilengsi. Kami berikan privilege langsung ya untuk bisa bertanya ke Pak Rudi sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Bisa muncul? Ini karena kita perlu Pak wajah-wajah insan-insan BP Jam Sostek ini. Iya. Memang Luar biasa. Luar biasa harus kita sentuh ya. Jadi ini dengan cara melakukan kegiatan seperti ini silaturahmi pun terjaga. Iya, iya. Edukasinya juga bisa diberikan kepada semua kawan-kawan. Ada Pak Rudi? Ya, sorry, Pak Ridwan di Bogor. Ini mungkin saya baca dulu Pak ya. Ya. Bagaimana manajemen risiko atas pengadaan melalui channel online? Ya. Saya ulangi, bagaimana manajemen risiko atas pengadaan melalui channel online atau marketplace dengan reward berupa poin yang dapat ditukarkan berbentuk barang. Apakah poin dapat dikatakan gratifikasi? Bagaimana mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi pembiaran yang berdampak pada fraud? Ini sampai sedetil itu nih menyorotinya nih Pak Ridwan ini dari Bogor. Oke, ini yang terkait dengan poin yang diberikan aspek penjualan kan? Oke. Poin ini adalah merupakan polisi perusahaan kan? Yes. Oke. Kemudian pertanyaannya apakah ini bisa menjadi sebuah fraud dengan adanya poin tersebut? Artinya seolah-olah itu gratifikasi gitu ya. Jadi gini, kita harus bedakan perspektif gratifikasi dengan ini ya, apa namanya, dengan sebuah ini apa namanya, kontes. Itu namanya sales contest. Sales contest. Ya. Jadi sales contest itu bukan gratifikasi. Jadi dan bukan fraud. Karena sales contest itu punya kriteria, misalnya contoh, kalau Anda bisa menjual 10 kepada 10 orang, Anda dapat 1 poin. Kalau 20 orang, Anda dapat 2 poin. Begitu seterusnya. Misal ini contoh simple example. Itu bukan fraud. Itu adalah policy untuk mengenerate, memberikan semangat para salesperson untuk meningkatkan penjualan dan untuk men-trigger mereka untuk berlomba. Kalau Anda semakin gigih Anda menjual, maka Anda bisa menjadi pemenang karena poinnya semakin tinggi. Yang bisa menjadi fraud adalah kalau dia cara menjualnya bukan poinnya. Kalau dia cara menjualnya dengan cara mis-selling atau misappropriations istilahnya. Jadi dia menjualnya dengan cara yang tidak wajar, misalnya menggelabui customer, merubah produk yang harusnya A dibilangnya B, gitu. Merubah kriteria pembayaran yang harusnya X menjadi Z, gitu. Bukan masalah poinnya, gitu. Jadi harus dibedakan nih. Kalau poinnya bukan gratifikasi, tapi cara dia memperoleh poin tersebut dengan cara yang tidak benar itu yang menjadi fraud, gitu. Jadi harus dipahami ya. Gratifikasi apa? Gratifikasi itu adalah apabila dalam perannya dia mendapatkan hadiah. Misalnya contohnya gini, Pak Roy sebagai SPI ini, Yes. Pak Roy melakukan pemeriksaan di cabang, mohon maaf nih, misalnya contoh, di cabang A.
pada waktu itu cabang A memberikan hadiah kepada Bapak, itu gratifikasi. Atau misalnya kita menjual kita membuat cabang B ada tender kepada vendor supaya dia jadi pemenang, kita dikasih hadiah. Nah, itu gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah sesuatu pemberian yang terkait dengan jabatan kita. Kalau kita nggak punya jabatan itu, kita nggak akan dikasih hadiah itu. Nah, itu dia gratifikasi. Gitu. Jadi dalam konteks tugas dan tanggung jawab kita. Kalau poin tadi bukan, karena itu sales contest dan itu ada policy-nya. Sepanjang ada policy-nya yang berlaku untuk semua. Nah, yang berlaku untuk semua salesperson, nah itu adalah sesuatu yang legitimate. Bisa menjadi tidak legitimate kalau cara memperoleh poinnya dengan cara tidak benar. Misalnya tadi, gitu. Ya, ini kita sudah berada di ujung waktu ya. Ini rasanya nggak ini ya, nggak butuh kita nggak butuh lagi keraguan ya dengan penjelasan narasumber kita hari ini. Malah waktu yang rasanya kurang, Pak. Rasanya kita ngobrol bahasan baru sebentar, ini udah mau. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, kita akan bisa nanti lanjutkan ya teman-teman, karena kita nanti ada sesi untuk GRCC Corner season 2 ya. Nantikan dengan pembicara yang juga sangat keren. Nah, untuk kali ini memang waktulah yang juga harus menjadi pembatas kita untuk bertemu. Tapi sebelum berakhir nih, kita akan meminta Pak Rudi ya untuk memilih 3 pertanyaan terbaik yang tadi sudah kita sampaikan langsung dari teman-teman di kantor siapa. Monggo Pak Rudi. Pertanyaan tadi yang mengenai sanksi tadi itu, sanksi siapa tuh yang tadi mengenai sanksi reward punishment, apakah perlu karena dia udah punya fakta integritas. Nah itu very good. Kemudian ada tadi yang mengenai jadi kalau gitu yang mana yang bagus ya? Karena kan gini, saya menyatakan bahwa tidak ada satu sistem yang bisa menghilangkan kasus fraud. Yes. Nah, itu beliau curious. Jadi mesti kayak gimana nih gitu kan? Yeah. Itu ada tadi tuh, Pak siapa tuh tadi tuh? Satu lagi Pak, mungkin dari 2. Satu lagi Pak Roy lah. Oke. Pak Roy, gitu. Saya tadi melihat pertanyaan yang dari Barito Utara. Oh, Pak Agung. Oke. Karena awareness-nya bagaimana nih? Iya. Mereka di kantor siapa? Oke, setuju saya. Siap, kita dapatkan 3 penanya terbaik. Selamat ya. Selamat teman-teman semua, rekan-rekan. Jadi dengan 3 pertanyaan tadi, saya mungkin akan menyimpulkan terlebih dahulu ya, dari apa yang sudah sama-sama kita diskusikan ya, yang sudah dibahas sama narasumber kita ya. Pertama, fraud itu memiliki multi definisi. Ya, jadi tadi dijelaskan panjang lebar yang mungkin bisa didengar oleh semua teman-teman. Kemudian setiap organisasi itu pasti mempunyai definisinya sendiri-sendiri. Ciri itu ada dengan niat, adanya terjadi penyimpangan, kemudian terjadi kerugian. Kemudian ada istilahnya lagi actus reus dan mens rea. Ini menjadi bagian yang juga cukup menjadi penyebab ya. Kasus fraud terbesar pun hari ini itu adalah bribery, artinya ada suap ya. Ini yang menjadi data yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Kemudian untuk sementara ini generasi yang milenial pada dasarnya, saya ulangin, untuk semua generasi nih ya. Jadi kita hari ini Pak nggak bisa langsung menjudge bahwa milenial pasti fraud, enggak. Ya. Itu salah besar. Artinya terbukti bahwa semua generasi, mau baby boomers, ya, mau generasi X, Y, ya, Z sekalipun ya hari ini, dan generasi milenial itu pada dasarnya bisa berpotensi fraud. Nah, ini yang penting. Orang muda itu butuh challenge karena disitulah mereka yang hari ini sangat adaptif dengan teknologi untuk fraud. Kita juga wajib untuk membangun fraud awareness ya. Kemudian ada lagi penilaian resiko, bisa berbeda antara SPI dan teman-teman risiko. Bagaimana nanti pola yang dibuat oleh MRI atau manajer risiko dengan SPI itu menjadi bagian yang justru saling menguatkan harusnya. Ya. Berbicara fraud, pasti ada kerugian dan tidak diuntungkan.
penyebab fraud itu paling tinggi sekarang adalah gaya hidup. Dulu mungkin lebih karena kebutuhan yang mendesak. Ya. Fraud juga perlu dilakukan pencegahan karena yang rugi bukan keluarganya saja, tapi juga perusahaan juga ikut rugi. Kemudian jenis-jenis dari fraud sesuai dengan artificial tadi, bahwa ada korupsi, ada penyalahgunaan aset, termasuk financial statement fraud, itu menjadi bagian dari jenis-jenis fraud. Kita juga harus memudayakan di fraud harus dilakukan bersama-sama, ya, dari level yang paling atas hingga level yang paling bawah. Kemudian ada juga contoh prevention adalah dengan membangun fraud awareness di unit terkecil sekalipun sampai ke kantor cabang. Itu mungkin simpulan yang dapat kami tarik. Mungkin ada closing speech dari Pak. Baik, Rodi. Pak Roy, terima kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan insan BPJSTK, ingin saya sampaikan rasa terima kasih atas begitu banyak pertanyaan, atensi yang diberikan. Itu sebetulnya sebuah refleksi betapa teman-teman di internal BPJSTK sangat aware dengan fraud. Gitu. Makanya juga hadir di sesi pada hari ini. Nah, ingin saya sampaikan juga, saya berharap teman-teman yang hadir di sesi pada hari ini bisa menjadi role model untuk pencegahan fraud di internal kita, di institusi yang kita cintai ini, BPJS Tenaga Kerja. Dan juga yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk menyampaikan hal kebaikan, terutama yang terkait dengan fraud awareness program di internal kita. Karena kita terus berharap kebaikan akan terus ada di lingkungan internal di BPJSTK. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, dan semoga apa yang disampaikan diskusi kita pada hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih, Pak Rudi. Kita kasih applause yang luar biasa buat Pak Rudi hari ini, teman-teman. Terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Sampai bertemu lagi di GRCC Corner Podcast episode berikutnya. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi. Ya, terima kasih.